Baik, berikut adalah sayatan melintang dari testis dan epididymis. Nah, ini adalah testis, dan yang di pinggirnya adalah epididymis. Kita akan fokus ke dalam testis untuk melihat tubulus seminiferus. Jadi, dalam tubulus seminiferus ini terjadi pembentukan sperma yang dimulai dari dalam keluar. Jadi, dari arah sini ke dalam lumen. Jadi, kita terakhir bisa melihat spermatozoa di dalam lumen ini. Nah, sekarang kita lihat dulu spermatogoniumnya. Baik, di sini kita menggunakan bagian ini. Spermatogonium ini berasal dari stem-sel yang berada di dinding luar tubuh seminiferus dan berupa selapis sel yang berada di membran basal. Ciri-cirinya dia memiliki nukleus yang berukuran besar. Jadi dia berada di tepi. Ini adalah spermatogonium. Nah, yang berwarna merah ini adalah spermatogonium. Selanjutnya kita bisa melihat spermatosit primer berada di antara sel Sertoli, memiliki lebih banyak sitoplasma dibandingkan spermatogonium. Kalau melihat dari jumlah sitoplasmanya, ini terlihat memiliki lebih banyak sitoplasma. Nah, ini. Nah, kemudian ada juga spermatosit sekunder yang merupakan perkembangan dari spermatosit primer yang mengalami meiosis sehingga terjadi dengan secara cepat dan jarang terlihat. Namun, berdasarkan letaknya sendiri, dia tentunya berada lebih dekat ke arah lumen dan berukuran sedikit lebih kecil. Ini adalah spermatosit sekunder. Nah, setelahnya kita juga bisa melihat spermatid. Spermatid ini muncul dari spermatosit sekunder dan mengalami spermiogenesis untuk berubah menjadi sperma. Nah, dia berukuran kecil, bulat dengan inti yang diwarnai di dekat lumen, tertanam di sitoplasma sel Sertoli. Artinya dia berada di lebih dekat ke arah lumen. Bulat-bulat berukuran kecil. Intinya terlihat sangat jelas. Nah, ini adalah spermatid. Nah, selanjutnya kita bisa melihat spermatozoa. Spermatozoa ini mudah dibedakan karena dia berada di dalam lumen dan memiliki bentuk yang jauh berbeda. Ya, ini sudah memiliki kepala, badan, dan ekor. Kepalanya ini berisi nukleus yang berbentuk oval dengan ekor yang terlihat sangat jelas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, ini merupakan gambar dari diagram reproduksi yang berfungsi ganda sebagai saluran koneurin dan alat kopulasi pada laki-laki. Terdiri dari root, body, dan glans. Pada bagian roots, bisa lihat di bagian kanan, terdapat dua jenis otot yang dinamakan bulbus spongiosus dan ischiocavernosus. Pada bagian glans, atau bagian ujung dari penis, terdapat celah kecil atau bukaan saluran kencing untuk urin dan air mani keluar. Di bagian ujung glans juga terdapat lipatan kulit yang retraktil bernama precotium atau puluk. Lalu selanjutnya masih bagian dari penis, terdapat dua jenis jaringan yang ditandai pada diagram di gambar di sebelah kiri berwarna hijau dan kuning, yaitu corpora cavernosa dan corpus spongiosum. Corpora caverna ini atau corpora cavernosa ini merupakan bagian yang berperan pada proses terjadinya ereksi, yaitu terisi oleh darah ketika terjadi ereksi. Sedangkan untuk corpus spongiosum, ketika proses ereksi berfungsi untuk membuka saluran uretra sebagai jalan keluarnya ejakulasi cairan mani. Di gambar bagian sebelah kanan itu merupakan gambaran asli dari corpora cavernosa dan corpus spongiosum. Lalu ini merupakan gambaran terjadinya ereksi dan flaksit. Ketika terjadinya ereksi, arteri pada corpora cavernosa melebar dan terisi oleh darah. Lalu ketika terjadinya proses flaksit, corpora cavernosa ini tidak terisi oleh darah dan arteri yang ada juga mengecil. Lalu selanjutnya untuk bentuk sperma vertebrata pada Pisces. Terbagi menjadi sperma condicties dan sperma pada Osteichthyes. Pada spermatozoa condicties, kepala spermanya berbentuk helix dengan panjang lebih dari 30 mikrometer, bentuk kepala sperma kerucut dengan flagel terdiri dari dua struktur inti. Sedangkan pada Osteichthyes, spermatozoa terbagi menjadi kepala, badan, dan ekor. Nukleus sperma memanjang dengan bagian tengah sangat pendek. Selanjutnya sperma amfibia. Pada gambar A itu merupakan sperma anura dan pada gambar B sperma urodela. Pada amfibia ini secara umum berbentuk filiform seperti benang dengan bagian kepala memanjang, akrosa meruncing, dan bagian tengah dan ekor berkembang dengan baik. Lalu selanjutnya sperma pada reptil. Spermatozoa pada reptil ini berbentuk filiform yang melengkung di bagian ujungnya, ditandai dengan jumlah mitokondria yang berjumlah banyak. Dengan salah satu contoh, Selonian, panjang spermanya 50-55 mikrometer.
Lalu selanjutnya bentuk sperma pada Aves terbagi menjadi bentuk sperma burung non-paserin dan paserin atau burung pengicau. Untuk non-paserin, kepala spermanya berbentuk runcing dengan bagian tengah pendek dan anulus yang menonjol. Kemudian flagelnya menghasilkan gerakan memukul. Dua contoh spesies dari sperma non-paserin diantaranya adalah Gallus dan Aetia fuligula. Sedangkan pada sperma paserin atau burung pengicau, cirinya adalah kepalanya berbentuk helix seperti pembuka botol dan ukuran nukleusnya pendek. Dua contoh dari sperma burung pengicau adalah Turdus philomelus dan Fringilla coelebs. Selanjutnya bentuk sperma vertebrata pada mamalia. Di gambar di sebelah kiri merupakan gambar spermatozoa monotremata pada spesies Platypus. Pada gambar ini menunjukkan gambar inti spiral antara kepala dan ekor saling terhubung dan flagel sempit. Sperma Echidna dan Platypus sangat mirip dengan sperma amfibi dan reptil. Ciri umumnya adalah kepala sperma memanjang berbentuk helix dan filipon, terdiri dari 3-5 putaran, panjangnya sekitar 40 mikrometer, dan okrosom berukuran kecil terletak di rostral. Untuk gambar yang di sebelah kanan merupakan gambar spermatozoa marsupial. Secara umum, famili marsupial memiliki karakteristik sperma berupa kepala sperma berbentuk seperti irisan simetris dengan lekukan ventral pada marsupial Australia dan asimetris pada hampir semua marsupial Amerika. Panjang kepala sperma bervariasi dari sekitar 2 mikrometer hingga 14 mikrometer. Pada koala dan wombat, spermatozoanya berbentuk kait yang unik. Untuk gambar bagian kanan, gambar B adalah gambar spermatozoa pada marsupial yang tidak berkaitan, sedangkan gambar C dan D gambar spermatozoa pada marsupial yang saling berkaitan. Selanjutnya adalah motilitas sperma. Motilitas sperma adalah kemampuan sperma untuk bergerak secara efisien dalam tubuh wanita. Mengacu pada cara sperma berenang, motilitas sperma terbagi menjadi dua jenis, yaitu motilitas progresif dan motilitas non-progresif. Gambar A merupakan gambaran dari motilitas progresif pada sperma yang bergerak dengan arah maju di garis lurus atau lingkaran besar, sedangkan gambar yang B adalah gambar motilitas non-progresif pada sperma. Untuk motilitas non-progresif sendiri dideskripsikan sebagai sperma yang hanya dapat berenang di lingkaran yang terbatas. Gerakan yang dilakukan berupa getaran ataupun zigzag. Agar sperma dapat melewati lendir serviks dan membuahi sel telur, sperma wajib memiliki motilitas progresif minimal 25 mikrometer per detik. WHO mengatakan sperma dikatakan bergerak dengan normal jika dari 40% sperma yang bergerak, lebih dari 32% diantaranya merupakan sperma motilitas progresif. Nah, ketika jumlah sel sperma motilitas progresif kurang dari 32% atau lebih dari 68% sisanya termasuk non-progresif, maka sperma tersebut termasuk ke dalam kategori motilitas sperma yang buruk atau astenosospermia. Jika dibandingkan dengan motilitas sperma normal dengan motilitas sperma yang buruk, dapat digambarkan dengan gambar yang telah terjadi. Untuk yang A merupakan gambar dari motilitas sperma normal, yaitu yang progresif dan cepat. Lalu untuk yang B, motilitasnya progresif tapi bergerak dengan lambat. Lalu untuk yang C, motilitas bergerak maju tetapi tidak motilitas bergerak tetapi tidak maju. Lalu untuk yang D, tidak ada pergerakan sperma sama sekali. Nah, ini merupakan gambaran asli dari motilitas sperma progresif dengan pergerakan yang maju. Sedangkan berikut merupakan gambaran asli dari sperma dengan motilitas non-progresif. Lalu berikut merupakan beberapa standar ideal sperma yang ditentukan oleh WHO. Cakupannya berupa jumlah sperma, motilitas total, jumlah sperma motilitas progresif, morfologi sperma, vitalitas, volume semen, dan jumlah sel darah putih. Selanjutnya adalah organ reproduksi betina. Pertama, morfologi organ reproduksi betina. Morfologi organ reproduksi betina terdiri atas eksternal dan internal. Pada eksternalnya terdapat labia majora, labia minora, kelenjar beratolin, himen, dan klitoris. Pada internalnya terdapat ovarium dan saluran reproduksi yang terdiri atas oviduk, uterus, serviks, dan vagina. Selanjutnya adalah histologi ovarium. Bagian luar ovarium disebut dengan korteks yang memiliki gamet, dan di bagian dalam disebut dengan medula yang mengandung banyak pembuluh darah besar serta syaraf. Fungsi dari ovarium adalah menghasilkan ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Lapisan pertama pada ovarium adalah germinal epithelium. Germinal epithelium merupakan permukaan bagian luar yang ditutupi oleh epitel kubus sederhana. Selanjutnya terdapat tunika albuginea. Tunika albuginea adalah lapisan jaringan ikat
padat tidak teratur yang mendukung epitel. Selanjutnya terdapat korteks. Terletak di bagian bawah germinal epitelium yang tersusun dari jaringan ikat longgar yang disebut stroma dan merupakan tempat perkembangan oosit. Folikel pada ovarium terbagi menjadi 4 fase. Pertama, yaitu primordial folikel, dikelilingi oleh epitel pipis lapis dan terletak di korteks luar, banyak ditemukan saat sebelum kelahiran. Yang kedua, folikel primer, dikelilingi oleh epitel kubus sederhana atau epitel kubus lapis. Yang kedua, folikel sekunder, dikelilingi oleh epitel kubus lapis dan ditandai dengan terbentuknya antrum atau ruang berisi cairan yang mengandung oosit. Folikel yang terakhir yaitu folikel di graft atau folikel matang, dikelilingi oleh epitel kubus lapis dan ditandai dengan terdapatnya antrum yang berukuran besar pada folikel. Selain folikel, terdapat juga korpus pada ovarium. Korpus yang pertama adalah korpus luteum. Berkembang dari folikel yang kolaps setelah ovulasi, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron dalam jumlah cukup besar untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan. Korpus selanjutnya adalah korpus albicans. Disebut juga badan putih, merupakan korpus luteum tua yang sudah tidak menghasilkan hormon dan akan dihancurkan oleh makrofag. Selanjutnya adalah histologi oviduk. Oviduk merupakan saluran telur yang berjumlah sepasang dan terdapat di kanan dan kiri ovarium dengan panjang sekitar 10 cm. Fungsinya adalah untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Lapisan pada ovarium terdiri atas lapisan mukosa, memperlihatkan lipatan memanjang tipis yang menonjol ke dalam lumen. Pada lapisan mukosa terdapat simple columnar epithelium yang terdiri atas 2 jenis sel, yaitu sel berselia dan sel pasak, dan terdapat pula lamina propria, yaitu jaringan ikat yang mendukung epitel dan mengandung pembuluh darah serta syaraf. Selanjutnya, terdapat lapisan muscularis yang terdiri dari lapisan dalam melingkar atau spiral longitudinal luar yang kontraksi peristaltik berperan dalam bantu mendorong ovum atau zigot yang dibuahi ke rahim. Selanjutnya adalah lapisan muscularis, terdiri dari lapisan dalam melingkar atau spiral. Selanjutnya adalah lapisan serosa, tersusun dari epitel kubus sederhana atau mesotelium yang didukung oleh lapisan tipis jaringan ikat. Selanjutnya adalah histologi uterus. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri yang berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil dan disebut dengan serviks atau leher rahim. Fungsinya adalah sebagai tempat perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi. Lapisan pada uterus terdiri atas endometrium, merupakan tunikan kuasa yang tersusun dari epitelium kolumner simplex mukosa khusus. Pada endometrium terdapat 2 lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan fungsional atau stratum fungsional dan lapisan kedua stratum basalis. Lapisan kedua pada uterus adalah muscularis yang terdiri dari 3 lapisan otot polos, yaitu circular interna, lapisan vaskular, dan longitudinal eksterna. Lapisan terakhir adalah perimetrium, merupakan tunika serosa yang tersusun dari lapisan jaringan ikat dan pembuluh darah kapiler. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus uterus. Siklus uterus mengatur persiapan dan pemeliharaan dinding rahim atau endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi, dan siklus ini bersamaan dan terkoordinasi dengan siklus menstruasi dan siklus ovulasi. Nah, siklus menstruasi ini merupakan suatu rangkaian proses yang saling mempengaruhi dan terjadi secara bersamaan di endometrium, menjadi hipotalamus dan hipofisis serta ovarium. Tujuan siklus menstruasi adalah membawa ovum yang matang dan memperbarui jaringan uterus untuk persiapan pertumbuhan atau fertilisasi. Dalam siklus ini dibagi menjadi 3 siklus, yaitu ada fase proliferasi, yaitu dari berhenti darah menstruasi sampai hari ke-14. Setelah menstruasi berakhir, dimulailah fase proliferasi, di mana terjadi pertumbuhan dan desidua fungsionalis untuk mempersiapkan rahim untuk pelekatan janin. Pada fase ini, endometrium tumbuh kembali antara hari ke-12 sampai ke-14. Dapat terjadi pelepasan sel telur dari indung telur yang disebut ovulasi. Dinamakan juga fase folikuler, yaitu fase yang menunjukkan waktu ketika ovarium beraktivitas membentuk dan mematangkan folikel-folikelnya, serta uterus beraktivitas menumbuhkan lapisan endometriumnya yang mulai pulih dan dibentuk pada fase regenerasi atau fase menstruasi. Selanjutnya, yang kedua, fase sekresi atau premenstruasi. Fase ini berlangsung sejak saat ovulasi sampai sekitar 3 hari sebelum periode menstruasi berikutnya. Fase ini menunjukkan waktu ketika ovarium beraktivitas membentuk korpus luteum dan sisa-sisa folikel matangnya atau folikel di graft
yang sudah mengeluarkan ovumnya pada saat terjadinya ovulasi dan menghasilkan hormon progesteron yang akan digunakan sebagai penunjang lapisan endometrium uteri untuk bersiap-siap menerima hasil konsepsi jika terjadi kehamilan, atau melakukan proses desquamasi dan penghambatan masuk ke sel sperma jika tidak terjadi kehamilan. Pada akhir fase sekresi, endometrium secretorius yang matang dengan sempurna mencapai ketebalan seperti bluder yang tebal dan halus. Endometrium menjadi kaya dengan darah dan sekresi kelenjar. Fase terakhir yaitu fase menstruasi atau peluruhan. Bila tidak terjadi kehamilan, maka akan terjadi perubahan-perubahan endometrium sekunder dari penurunan produksi hormon oleh korpus luteum pada hari ke-24. Lapisan fungsional dari stroma akan menciut dan kelenjar-kelenjar endometrium menjadi lebih berkelok-kelok dan tampak bergerigi. Kontriksi intermiten dari arteria spiralis menyebabkan stasis kapiler-kapiler lapisan fungsional, iskemia jaringan dan ekstravasasi darah ke dalam stroma dan pembentukan hematom-hematom kecil. Akhirnya terjadi desquamasi dan pengelupasan seluruh lapisan endometrium fungsional. Organ reproduksi betina selanjutnya itu adalah serviks, lalu itu bagian-bagiannya, dan ada vagina serta bagian-bagiannya, lalu ada plasenta serta bagian-bagiannya, dan kelenjar susu dan bagian-bagiannya tertera dalam gambar. Selanjutnya adalah melakukan uji kesuburan. Saat melakukan uji kesuburan, terdapat beberapa ketentuan. Di antaranya, hitung terlebih dahulu siklus menstruasi, lalu tentukan waktu uji kesuburan berdasarkan tabel ketentuan. Gunakan sampel urin di antara jam 10 sampai dengan jam 8 malam. Lalu kurangi asupan air 2 jam sebelum melakukan tes. Langkah dalam melakukan uji kesuburan adalah masukkan urin ke dalam wadah kering, lalu pegang ujung test strip dan celupkan sampai batas garis maks, celupkan selama 5 detik, lalu angkat dan letakkan test strip pada bidang datar dan kering, tunggu 5-10 menit untuk membaca hasil. Test strip positif jika garis hasil berwarna lebih gelap dari garis kontrol. Ovulasi akan terjadi 24-48 jam ke depan. Test strip negatif jika garis hasil berwarna lebih terang dari garis kontrol. Ovulasi tidak akan terjadi 24-48 jam ke depan. Disarankan, tes ini dilakukan lebih dari 1 hari, sekitar 5-6 hari, dan dilakukan pada jam yang sama. Selanjutnya adalah uji kehamilan. Alat yang digunakan untuk uji ini adalah test bag. Test bag dapat mengetahui kehamilan dengan cara mendeteksi kandungan hormon kehamilan atau hormon HCG dalam urin. Setelah ujung test bag bersentuhan dengan urin, tunggu beberapa saat hingga tanda garis pada stick muncul. Jika muncul 2 garis, hampir dapat dipastikan bahwa sedang hamil, dan jika tanda yang muncul hanya 1 garis, kemungkinan tidak hamil.